Jadi bukan sangat gampang, tapi mudah untuk mengisi bobot permainan. Karakter mertuanya ini mertua mana ini? Saya tanya, ini orang mana gitu kan. Ya, misalnya saya orang lebih tahu, saya orang Betawi. Kemudian anak saya Cut Meriska kan, dia kan Aceh. Saya cuma tanya, kita ini dari mana? Kalau kita tahu kultur, kita akan tahu bagaimana mengisi. Ya, waktu itu sutradara bilang, Mas, Bambang ini karena kebetulan namanya Bambang, dia orang Jawa. Saya tanya lagi, Jawanya mana? Tapi jujur saya udah nggak ada waktu lagi buat belajar itu. Umur saya udah 61 tahun. Wow, saya suruh mikirin gini, nggak salah. Saya masih mikir itu adalah ada mertua di rumahku aja. Assalamualaikum Bang Rana, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat. Insya Allah sehat. Ya, artinya waktu pertama kali saya dapat skenario ini, waktu saya baca, saya cukup surprise juga ya. Saya sangat tahu cerita ini kan buat OTT kan. Ya dalam pengertian syuting nggak lebih dari 10 hari. Jadi memang konsepnya seperti itu. Yang saya sangat tahu OTT itu segmentednya ya mungkin lebih ke milenial ya. Nah saya lihat kok Klik Film nih berani mengangkat cerita drama. Ya kalau judulnya ada mertua berarti peran utamanya adalah mertua. Itu tokoh orang tua kan. Nah ini jadi buat saya satu poin keberanian memberikan alternatif tontonan Klik Film kepada pada penonton filmnya agar ada variasi lah. Nah jadi itu membuat saya pertama saya tertarik dengan apa ceritanya itu. Kemudian semakin tertarik setelah kita reading, kita bertemu. Ya tentu kalau di skenario itu kan nggak jelas tuh istilahnya. Karakter mertuanya ini mertua mana ini? Saya tanya, ini orang mana gitu kan. Ya, misalnya saya orang lebih tahu, saya orang Betawi. Kemudian anak saya Cut Meriska kan, dia kan Aceh. Saya cuma tanya, kita ini dari mana? Kalau kita tahu kultur, kita akan tahu bagaimana mengisi. Ya, waktu itu sutradara bilang, Mas, Bambang ini karena kebetulan namanya Bambang, dia orang Jawa. Saya tanya lagi, Jawanya mana? Surabaya. Ah, kalau gitu ya udah. Kebetulan memang waktu saya baca apa ya, bukan komedi sebetulnya, tapi karena situasinya membuat dia jadi komedi gitu. Jadi mungkin ya slang saya atau gaya saya gaya bukan apa ya, Sri Mulat lah gitu kan. Makanya dari mulai kostum, saya waktu itu cukup gemuk, sangat gemuk dan sedang gemuk-gemuknya. Sekarang saya udah turun 4 kilo. Jadi memang saya ngedress seperti itu gitu. Pakai topi juga, topi istilah inilah supaya. Nah jadi begitu kita reading, kita tahu bagaimana ya, saya sama Cut lebih mudah kebetulan ya. Mereka kan suami istri. Jadi Roger dengan Cut ya suami istri. Jadi buat nggak sulit lah. Ya itu salah satu tantangan saya, dan saya minta maaf, saya juga termasuk termasuk milih cerita ya. Ada beberapa saya ditawarkan, cuman kalau saya nggak suka ya nggak suka aja. Nah kebetulan waktu saya baca cerita ini kok suka gitu. Kemudian saya tanya siapa ininya, Cut Meriska dengan Roger. Oh saya udah tahu. Kebetulan, makanya kebetulan saya tahu sekali jalan kisah cinta mereka ini, gitu kan. Jadi apa ya? Jadi makanya saya tanya, ini jangan-jangan kisah nyata ya? Saya bercandain gitu. Enggak loh Om, katanya. Artinya nggak ada masalah ya. Cut juga seorang artis yang cukup baik, dia juga main banyak beberapa. Tapi jujur ini adalah saya ketemu dengan mereka baru di cerita ini gitu kan.
Cuman ya saya sedikit banyak tahu siapa Roger dan Nuarta, kemudian ya siapa Cut, bagaimana mereka berumah tangga. Ada historis yang kebetulan saya baca gitu. Jadi bukan sangat gampang, tapi mudah untuk mengisi bobot permainan. Iya, artinya sebetulnya ya maaf ya, Kak, saya tidak ingin menyebut judul, tapi sebetulnya oke, ada sebuah sinetron yang kebetulan saya mainkan, tapi memang masih kultur Betawi. Tapi tidak sebagai dul, tapi memang sebagai kultur Betawi. Nah, memang ini agak berbeda ceritanya. Saya tidak berperan sebagai, maaf kalau boleh sebut, sebagai si dul yang diem, yang cool, yang segala macam. Ini agak gerapyak gitu loh, agak usil, agak agak masa bodoh, artinya selengean gitu loh. Yang penting bagaimana dia bisa tidur di rumah, yang dia bisa numpang tidur. Ya itu yang coba saya isi gitu loh. Makanya itu bukan salah satu, itu ketiga hal yang membuat saya tertarik, bahwa mungkin saya bisa keluar nih dari karakter dul dengan tokoh ini kan. Cukup komplit untuk kadar bermain ya. Barangkali orang agak terperangkap dengan ujungnya atau endingnya, tapi saya nggak mau cerita. Nonton saja di Klik TV kalau mau lihat bagaimana kisah ini sesungguhnya gitu. Pertama ya, saya baca tokoh itu cocok nggak dengan diri saya. Saya sudah 61 tahun. Saya nggak mungkin jadi remaja, gitu kan. Nggak mungkin jadi Galih Rakasiwi Gita Cinta SMA. Nah kalau misalnya saya terima bermain sebagai anak SMA, itu omong kosong aja. Itu pasti saya tidak akan mau. Saya sudah sadar posisi itu. Makanya saya tampil tidak takut untuk, maaf, saya gemuk. Memang apalagi ini saya karakter memang turunan saya dari ibu. Saya nggak tutupi itu. Saya tampil apa adanya aja, gitu loh. Jadi dari mulai saya baca ceritanya, saya sudah tahu bagaimana mengisi. Ya bukan berarti kebetulan saya menulis. Saya kebetulan suka menulis, jadi saya sangat tahu, gitu kan. Nah jadi kemudian pada waktu kita reading, saya juga ngomong sama sutradaranya. Saya bilang, saya nggak ikut campur kreatif, itu hak Anda. Tapi saya sebagai pemain, saya berhak bertanya, Bambang ini orang mana, gitu. Ya dia jelaskan, dia jawab, oke, berarti saya bukan orang Aceh atau bukan orang Sumatera. Karena kalau memang mungkin Bambang itu orang Sumatera, pasti slang saya bukan slang Jawa kan. Nah itu saya punya punya kebebasan untuk mengeksplor itu. Tapi kreativitas sutradara mau ngambil dari angle mana silakan, itu saya nggak ikut campur walaupun saya sutradara. Kadang-kadang mereka bilang, Om gimana, oke nggak? Udah urusan kamu, jangan tanya saya ikut aja lah, saya ikut sutradara, saya bilang. Jadi ya pada posisi tertentu saya harus menghargai job description kita masing-masing. Saya sangat beruntung mengalami fase-fase itu, ya. Dan yang sangat malang ini, anak-anak sekarang atau bintang-bintang sekarang tidak ada dalam fase itu. Apa akibatnya? Mereka cepat hilang. Saya minta maaf, kita nggak akan pernah melihat seorang bintang di televisi sekarang bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Itu kenyataan. Dia cantik, dia cakep, tapi cepat berganti. Karena ternyata secara filosofi mereka nggak ngerti. Dia nggak tahu apa itu seni peran. Bahkan kadang-kadang kalau saya ngobrol, dia bilang, buat apa sih Om belajar acting lagi? Nggak belajar acting saja saya sudah terkenal, gitu. Marilah kita bikin survei. Apakah statement? Saya sedih melihat, saya tidak ingin menyebut, tapi kok setiap bintang ini nggak lebih dari 2 tahun gitu. Cepet. Dari mulai udah saya nggak ingin menyebut, tapi artinya sekarang udah nggak ada. Gitu. Ya kalau tadi pertanyaannya memang angkatan saya, memang bukan nggak ada. Saya sendiri juga agak gelisah gitu kan. Ya dalam tanda kutip, mungkin yang ukuran senior seperti saya tinggal Haji Deddy Miswar yang masih in charge gitu. Yang lain
Bukan nggak ada, tapi maaf mungkin saya anggap baru ya. Ya kalau saya kan dari tahun 70, Bang Haji, Mbak Deddy Miswar juga mungkin dari tahun 80. Bukan berarti pemain yang tua ada sekarang itu, tapi itu arti generasi muda lah. Jadi sangat beruntung saya melalui fase-fase itu, fase sulit sekali. Bagaimana film itu dibuat dengan seluloid, dengan teknologi yang sangat sederhana, tapi modern pada waktu itu. Misalnya dulu kita syuting itu pakai seluloid, pakai film. Sehingga sutradara itu tidak pernah memberikan rasio syuting 1:3. Artinya apa? Kita nggak boleh retake lebih dari 3. Karena bahan bakunya mahal. Sehingga apa? Dibutuhkan latihan. Itu yang kuat. Nah maaf, pemain dulu senang berlatih. Satu adegan tuh bisa berlatih bisa 10 kali. Jadi begitu dia shoot, sebetulnya shoot yang paling terbaik itu adalah shoot yang pertama. Tapi kadang-kadang sutradara ingin cus. Oke, cus tuh nggak lebih dari 3. Karena apa? Itu tadi saya katakan. Filmnya mahal, film dulu harus diproses, dicuci dulu, baru dicetak. Itu biayanya besar. Nah kalau sekarang, dulu kita syuting nggak bisa lihat monitor TV. Sekarang monitor pakai HP bisa. Nah sehingga kita harus tahu sebagai pemain, kita harus tahu ini size kameranya apa. Misalnya maaf, ini close up ya. Close up tuh size-nya segimana sih? Oh segini, ini close up. Nah jadi ruang gerak kita tahu. Ada pemain yang nggak ngerti dia close up, kalau ngomong begini aja kayak orang mabok gitu kan. Nah itu berarti dia nggak paham size. Dulu kita harus tahu tentang itu. Nah yang sangat malang sebetulnya teknologi ini jauh lebih maju daripada yang dulu. Cuman konten seni peran mereka anggap nggak penting. Mereka lebih mengejar teknologi. Sehingga itu tadi, maaf, beribu maaf anak-anakku sekalian, itu juga bikin saya sedih. Saya ini udah bertahan 50 tahun. Saya mulai dari tahun 70. Tapi bintang yang sekarang itu nggak lebih dari 2-3 tahun. Kemana? Bukan saya bukan bahagia, sedih saya. Begitu saya lihat, oh mereka nggak punya apa itu. Ya apakah kita menjadi bintang harus tahu sejarah film? Kalau kita tahu, semakin kuat kita mencintai dedikasi ini. Apa kita harus sebagai bintang film harus tahu siapa itu Benyamin? Kita harus tahu sejarah Benyamin. Karena satu saat mungkin saja kita memerankan tokoh itu. Gitu loh. Apakah sebagai seorang pemain kita harus tahu namanya Bing Slamet? Kita minimal kenal siapa Bing Slamet. Jadi kalau kita tahu, kita kenal, ada atmosfer yang bisa kita tangkap. Nah jadi barangkali saya sangat beruntung. Ya kalaupun sekarang ini mungkin sudah 4 generasi. Saya mulai dari anak-anak tahun 70, masuk ke remaja, Kita Cinta SMA, Puspa Indah Tamahati, masuk ke dewasa, ya film Taksi, masuk ke ya sekarang 4 generasi orang. Ya memang mungkin nggak ada, mungkin seangkatan saya, mungkin saya memang sendiri. Walaupun ada beberapa yang senior, tapi startnya berbeda gitu. Saya tahun 70-an, kalau kayak Bang Roy tahun 80 gitu loh. Jadi bukan berarti hebat tidaknya, tapi begitulah perjalanan karir gitu. Saya minta maaf, memang saya tahu secara dengar, tapi saya tidak tahu secara data. Mendunia ini apakah penonton dunia melihat atau masyarakat Indonesia yang ada di luar? Itu kita harus lakukan survei. Tapi memang terakhir saya dengar hampir 15 juta. Wow, saya bangga sekali kalau ada satu tontonan film Indonesia ditonton segitu banyak kan. Saya jujur, saya minta maaf, saya nggak nonton. Saya belum nonton karena itu ya saya nih bukan apa. Saya nih kerja nggak punya waktu. Kadang-kadang mau nonton di TV itu susah gitu, mau nonton di HP itu susah kan, apalagi HP kan kecil-kecil gitu, mata saya udah +3 gitu. Tapi artinya cerita yang ringan saja orang luar ingin tahu. Sebetulnya waktunya memberikan bobot cerita. Saya tidak mengatakan kalau dulu mungkin Sidul ada di OTT seperti sekarang, penontonnya lebih daripada sekarang.
gini loh, kalau orang luar tuh ingin melihat sebuah negara, dia nggak lepas dari dia ingin lihat culture-nya. Dia bukan mau lihat lifestyle, no. Tapi dia ingin lihat culture, gitu loh. Kalau dia lihat lifestyle seperti orang luar, di luar jauh lebih bagus, gitu kan. Tapi ada kalau ditambah dengan culture yang kuat, yakin bahwa salah satu luar biasanya Korea, culture dia kuat, gitu loh. Kimchi itu culture. Bayangin setiap film Korea ada kimchi. Setiap film Indonesia ada nggak gudeg? Belum ada. Kita belum berani mendeklar apa sih Indonesia ini. Itu menurut saya, mungkin saya salah. Kemudian kalau kita bicara Korea, pemerintahnya mendukung. Maka ada yang dibilang K-pop, ada Korea pop. Indonesia belum. Sedang kebetulan, maaf, saya di Komisi 10. Ya sekarang dengan ada PEN gitu, bantuan ekonomi nasional untuk ada bantuan di film itu baru sebetulnya. Sudah mulai gitu kan. Nah, kalau ini didukung dengan distribusi kuat, sebetulnya jauh lebih bisa lebih. Tapi saya salut kalau memang ada film Indonesia yang bisa tembus tontonan di luar dengan jumlah yang luar biasa. Data ya, sebelum pandemi tahun 2019 penonton film Indonesia itu hampir 62 juta. Ya, maaf, kalaulah kita hitung misalnya nih, satu tiket itu 15.000 kali 60. Mungkin melebihi. Artinya pernah menjadi pembayar pajak terbesar juga, walaupun bukan yang paling besar. Yang besar tentu saja masih yang kedua itu kan wisata. Tapi dilihat potensi film ini besar. Karena juga menyangkut jumlah pekerja yang besar. Sehingga marilah kita lihat banyak investasi asing membuat jaringan bioskop di sini. Karena dilihat potensi itu. Cuman memang begitu pandemi semuanya dalam pengertian turunnya luar biasa. Tapi maaf, saya boleh sebut ada satu film yang sekarang bisa mencapai 1.200.000 di tengah pandemi. Nah, jadi memang unik film ini. Tapi yang lain untuk dapat 250.000 penonton juga susah, juga luar biasa. Nah, artinya sudah ada tanda. Nah, saya berharap, walaupun jujur PEN ini kan sebetulnya tidak masuk dalam APBN. Kami di Komisi 10 nggak pernah membahas itu, karena itu kebijakan pemerintah. Jadi ya maaf dalam tanda kutip, waktu PEN ini disalurkan di klaster film sempat rame kan. Sempat rame dan sempat ada yang datang bukan ke kami tapi ke kamar sebelah. Mestinya datang ke kamar kita bertanya tentang itu. Tapi saya bilang masih bagus pemerintah memikirkan film. Bagus. Dan berapa? Ya maaf, anggaran berapa? 360 miliar, kecil. Korea itu berapa puluh triliun buat membantu filmnya, buat K-popnya itu. Nah, jadi kebetulan itu keluar dari Kementerian Pariwisata. Sama juga waktu dia berikan stimulus untuk klaster hotel, restoran, travel. Jadi bayangin dulu setiap provinsi hampir 100 miliar yang diberikan bantuan untuk klaster ini. Tapi berapa besar yang diterima beda-beda, tergantung berapa besar pajak yang Anda bayar. Nah, jadi artinya saya berharap PEN ini masih ada. Tinggal bagaimana dirapikan saja. Sesuatu yang baru pasti nggak sempurna. Ya, saya kemarin sangat apresiasi kepada kementerian ini. Cuman saya ingatkan saja. Tolong libatkan yang memang harus dilibatkan gitu loh. Itu masalahnya. Sebetulnya dengan digital ini, konten tuh nggak akan habis. Walaupun dalam beberapa poin ada yang harus diwaspadai. Maaf, mungkin saya salah. Tapi mungkin di saat beberapa tahun lagi,
Mungkin bioskop orang nggak perlu kan, karena sudah di HP. Barangkali TV juga sudah tidak diperlukan. Tapi kontennya mereka perlu. Jadi berapa banyak coba? Maaf, berapa OTT sekarang yang ada? Artinya dunia digital ini itu dunia yang tidak akan pernah mati. Yang menjadi aneh, maaf, hebat luar biasa adik-adik saya ini. Kekayaan dia bisa melebihi YouTuber-YouTuber itu. Saya ketemu Raffi, dia bilang, Om saya nggak kaya dari Indonesia, saya kaya dari luar. Gimana sih caranya, Fi? Saya nggak tahu tuh YouTube, jujur saya nggak tahu. Saya baru tahu YouTube setahun yang lalu. Oh begitu saya lihat, ya ini bukan kelas saya, ini YouTube memang milenial, bukan kelas saya udah umur 60-70 tahun seperti ini. Jadi saya bilang, nggak usah kita iri dengan sukses orang. Karena setiap generasi pasti melahirkan generasi. Cuman saya wanti-wanti pada adik-adik saya ini, awas, pasti tiap kita ada batas. Nah, jangan sampai batas itu terlampaui dengan penyesalan. Ya saya bilang, kalian ini sendirilah. Nah artinya apa? Itu dunia digital. Ya maaf YouTuber maaf kalau saya bilang apa sih dia hasilnya, tapi kok hebat gitu loh. Saya maaf punten, saya nggak kenal siapa sih ini. Tapi kok mobilnya Lamborghini, Ferrari, apa sih? Begitu saya lihat kontennya, aduh, saya kalau suruh bikin konten gini malu gue bilang. Tapi memang itu apa ya? Konten digital ya itu. Jadi logika bahasanya begini. Apa yang nggak bisa di TV ada di situ. Makanya kadang-kadang ada saja bintang yang kontroversi kan. Di hidup jadi kontroversi aja. Aduh, saya bilang kenapa jadi begini sih. Tapi itulah kenyataannya. Dia pandai melihat itu. Ya artinya nggak bisa buka baju di TV, dia buka baju di tempat ini. Inilah yang sebetulnya bahaya. Saya minta maaf ya, saya minta maaf kembali lagi, mungkin saya salah. Yang saya jadi aneh, ada konten-konten yang harus ada di YouTube, kok bisa ada di TV mainstream? Siapa yang salah ini? YouTubernya kah yang menjual program itu ke TV mainstream? Atau TV mainstream yang nggak sanggup bikin konten? Saya jujur, ada dampak, nggak mungkin nggak ada dampak. Maaf ya, makin lama orang makin frustasi lihat situasi ini. Dia nggak bisa cara baik, bisa saja cara nggak baik. Itu yang saya harus antisipasi, bilang sama anak-anak, hati-hati kalian. Jangan hanya kekayaan saja yang kalian angkat gitu kan. Banyak orang yang tidak kaya. Khawatirnya nanti ada apa-apa. Sebetulnya nggak juga disalahin itu, makanya dia bilang, habis kemana Om? Mereka senangnya lihat kita mobil ini itu. Tapi saya tidak ingin sebut nama ya. Ada YouTuber, dia orang Cina, perempuan desa, cantik, perempuan desa. Apa yang diangkat di YouTube-nya itu semua kesederhanaan. Walaupun belakangan memang dalam tanda kutip agak di-ban deh sama pemerintah Cina. Saya nonton, bagus. Sederhana, dia kerja di sawah, dia mengambil hasil bumi, dia produksi apa yang bisa, dia masak di dapur sederhana. Penontonnya 30 juta, 50 juta orang. Maka saya bilang, apakah YouTube harus ya hebat-hebat? Enggak, ini kok yang sederhana juga. Nah, jadi memang agak unik dunia YouTube ini. Tapi jujur saya udah nggak ada waktu lagi buat belajar itu. Umur saya udah 61 tahun. Wow, saya suruh mikirin gini, nggak salah. Saya masih mikir itu ada mertua di rumahku aja. Saya berharap film Indonesia terus meningkat ya. Walaupun jujur mungkin dalam tanda kutip masih memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ada case yang saya bilang tadi. Ada sebuah film horor memang, penontonnya sekarang di tengah pandemi sudah 1,3 juta. Tapi apakah setiap film harus bikin seperti itu? Belum tentu juga. Ada film horor juga yang diputar di dalam pandemi, penontonnya cuma 200.000.
Jadi memang kembali lagi kepada selera penonton yang harus kita pandai. Tapi yakin saya, pekerja seni nggak akan kehilangan lahan. Karena TV makin banyak, ditambah lagi sekarang OTT makin banyak, berarti dia perlu konten kan. Ya tinggal apa yang kita mau isi, itu aja.